Jangan-jangan sholat, lisan kita masih kotor kepada orang lain. Tangan kita masih belum bagus. Mata kita masih salah lihat. Apa fungsinya mata? Halo? Oh. Melihat yang baik. Kata Quran begitu, bukan cuma melihat yang baik. Jadi fungsi mata bukan melihat yang baik. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman kita dipertaruhkan di situ. Ya, cukup lihat yang baik-baik. Tidak baik itu, yaghuddu, palingkan. Maaf, sampai siang ini saja, dari bangun tadi sampai siang ini, berapa kali mata kita melihat yang tidak baik, yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di jalan mungkin terbuka aurat, ada yang terlihat. Ngelihat status teman orang lain, ada yang terbuka auratnya. Ada lihat majalah yang tidak benar, ada TV melihat sesuatu yang keliru, gitu kan? Itu baru mata, belum telinga, belum mulut. Apa fungsi mulut? Tahu dari mana? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, kata Nabi. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, cukup katakan yang baik. Kalau nggak bisa diam. Cuman dua pilihannya. Gosip nggak ada di situ. Kalau nggak bisa bicara yang baik, diam. Cuman sampai situ. Berapa kali lisan kita mencela orang lain, berbicara yang tidak baik, dan itu buang-buang pahala. Buang-buang pahala. Hadis Muslim, nomor hadis 5611. Ya. Kata Nabi, ya'ti yaumal qiyamati bis salatin. Ada seorang datang di hari kiamat dengan pahala salatnya banyak, wasiyamin, puasanya banyak, wa zakatin, zakatnya tidak tertunda, wa ya'ti qad syatama hadza, cuman sayang suka mencela si fulan, wa qadhafa hadza, menuduh si fulan, wa daraba hadza, berselisih dengan si fulan, wa akala mala hadza, mengambil hak orang lain tanpa dibenarkan, wa safaka dama hadza, ada yang menumpahkan darah dan menyebutkan nama Allah di dalamnya, dan salah dia. Lihat, tukhadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang salat kemudian dia mencela orang lain, seketika pahala salatnya diambil diberikan pada yang dicela itu. Jadi kalau ada orang salat di al-jihad, begitu keluar dia mencela misalnya, lihat tuh, orang itu udah lama tinggal di sini. Oh, belum dapat hidayah, kayaknya belum ke masjid. Itu pindah seketika. Padahal mungkin dia sedang menunda. Pindah. Temannya bilang, benar ya, dua pindah ke situ. Temannya berkata, saya enggak Ustaz, alhamdulillah, enggak seperti dia tuh. Juga di situ. Enggak selesai. Setan itu begitu, kalau satu sudah bermaksiat, jadi virus nyambung ke yang lain tuh. Hati-hati itu pindah. Tuh hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Diambil yang ini diberikan kepada yang ini lagi. Apa yang terjadi? Fa in faniyat hasanatu, kalau habis kebaikannya yang ini sudah enggak ada lagi, tersisa keburukannya, maka dosa-dosa orang dizalim ini dipindahkan kepada orang itu. Faturiha fin nar, dilemparkan ke dalam neraka. Jangan dibuang pahala. Yang paling dahsyat itu, hati-hati. Ada yang belum mengerjakan ibadah, pahalanya udah hilang. Sudah ada itu di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264, posisi paling kiri sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang merasa punya iman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan pernah kamu gagalkan, batalkan kebaikan-kebaikan yang akan kamu tenun itu atau yang telah kamu tenun dengan mengerjakan amalan yang bisa merusak dan menghilangkan pahalanya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang akan infaknya belum, baru akan infak tapi riya. Itu sebelum infak sudah habis Pak pahalanya. Tadi saya begitu mendarat, masya Allah, haru, lihat nih ada orang-orang mau umrah, keluarganya ngantar kan sambil dadahkan tangan, insya Allah kita berdoa, ya Allah berikan keberkahan di umrahnya, sabarkan keluarganya, masya Allah. Tapi saya baru tiba dari Saudi. Sekarang tidak sedikit orang-orang yang masya Allah dalam ibadahnya sudah keliru Pak. Sekarang mau tawaf saja sudah live. Begitu berputar tangan kanannya begini. Oh, berputar gitu. Sa'inya juga begitu. Rabbighfir warham, kanan capek pindah ke kiri begini. Ada yang sebelum berangkat sudah habis pahalanya. Tetangga dikumpulkan, komplek gitu kan, masya Allah. Kalau niat baik gak apa-apa. Jadi dikumpulkan Bapak Ibu sekalian, besok kami mau berangkat, mohon doanya. Mudah-mudahan lancar umrah kami ya. Masya Allah, mohon maafkan kalau ada salah selama ini. Ini umrah pertama kami Pak. Barangkali juga yang pertama di komplek ini ya. belum umrah kan? Kami doakan nyampe sana, semoga yang lainnya bisa ikut umrah juga seperti kami sekarang. Itu belum dikerjakan, habis Pak.